Selamat siang, good afternoon everybody. Welcome to our service this afternoon. Saya senang sekali, mungkin sebagian bisa senang sekali itu bersukacita ya saudara ya, karena kita bisa datang pada hari ini, suatu kesempatan yang belum tentu kita tahu kapan kita bisa bertemu lagi ya. Jadi kita syukuri kalau setiap pertemuan kita anytime bisa datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. We need God's help. Terima kasih ya Tuhan, pada siang ini kami sudah diberkati, kami sudah dipelihara seminggu yang lalu ya Tuhan, dengan segala berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami bisa datang lagi kepada Tuhan. Suatu kesempatan yang indah ya Tuhan, yang kami akan gunakan untuk datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, menyembah Tuhan ya Tuhan, dan kami mau juga mendengarkan suara-Mu ya Tuhan yang lembut untuk kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, yang kami mohon pertolongan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Ada dahsyat. Amin. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kuat dan perkasa dalam menghadapi segala persoalan di hidup ini. Puji Tuhan, selamat siang. Welcome to the house of the Lord. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara, kita sudah melewati bulan Oktober ya, mulai dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 29. Sudah merasakan pertolongan Tuhan? Amin. Ada kehadiran Tuhan di hidup saudara? Begitu juga ada kehadiran Tuhan di hidup kami berdua dan seluruh pemain musik. Kami mau sama-sama mengucap syukur, berikan pujian, terima kasih karena Tuhan sudah izinkan kita melewati bulan Oktober dengan tidak kurang suatu apa. Inilah alasan kita untuk datang di tempat ini, di rumahnya Tuhan, untuk memberikan suatu ucapan terima kasih, pujian kepada Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri dan kita mau mulai ibadah ini. Kami begitu juga dengan di onsite dan di sana online. Welcome, silakan kita mau memuji bersama-sama kepada Tuhan. Pujian ini mengatakan, ku bersyukur Tuhan. Kita mau katakan banyak yang Kau berbuat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Bapa yang mengerti
dan diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang sudah merasakan urapan Tuhan yang sedang terjadi, mari semua yang katakan percaya, katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Allah dahsyat dan luar biasa. Saya terlalu yakin dan percaya apabila kita membuka hati dan kita merendahkan diri, apapun latar belakang Anda dan saya, Tuhan akan hadir, Tuhan akan mendekap Anda dan saya. Kalau kita merendahkan diri dan bersyukur bahwa Tuhan adalah bagian di dalam hidup kita. Yang pertama dan terakhir hanyalah Tuhan di hidup kita. Amin. Mari kita mau pujikan Tuhan dengan praise and worship kepada Tuhan. Haleluya. Katakan bukan bersuka. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah melimpah bagiku, Allah. Tiada tinggal dengan sukacita, dan kamu-Ku digantikan marilah. Haleluya. Hatiku amin. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menyanyi puji kebesaran-Nya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka, amin, karena kebaikan-Mu. Aku bersuka. Bukan menyanyi dalam hadirat-Mu, dan hatiku bersuka karena. Saya undang sama Tuhan bangkit berdiri. Rahmat-Nya baru bagiku setiap amin. Anugerahnya Haleluya. Ya hati dengan sukacita, dan kamu-Ku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah melimpah bagiku, oh. Jangan hidupku dengan sukacita, dan kamu-Ku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap amin, anugerah melimpah bagiku, oh. Jangan hidupku dengan sukacita, dan kamu-Ku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Ada kasih Tuhan Amin. mengalir di hati dan pikiran saudara. Tinggalkan semua pikiran duniawi. Kita mau fokus di hadapan Tuhan, kita berlayar. Haleluya. Amin. Tidak peduli apa latar belakang Anda dan saudara, Tuhan memanggil kami untuk mengucap syukur, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan-Nya. Oh, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, amin, amin, yes Lord, betapa besarnya kebaikan.
Kita mau nyatakan kasih setia Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita sepanjang hari hidup kita. Oh Yesus Tuhan, katakan oh betapa dalamnya. Amin. Haleluya. Kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya. Oh Yesus Tuhan. Kesaksian apa? Sempurnalah kehidupan-Mu sejak Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, maka hidup kita itu menjadi indah. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan sejak siapa? Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dia memperhatikan kita, kecil apapun Dia memperhatikan kebutuhan kita. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya. Oh Yesus Tuhan. Katakan oh betapa dalamnya. Jangan sungkan-sungkan saudara menari untuk Tuhan. Daud adalah seorang raja yang mulia. Dia menanggalkan semua kemuliaannya dan menari untuk Tuhan. Siapakah kita ini Tuhan? Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya. Oh Yesus Tuhanku, hidupku dipenuhi kemuliaan. Amin. Indahnya. Oh Yesus Tuhanku, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Ada amin. Haleluya. Tuhan kita sudah senangkan. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan terima kasih karena tidak ada yang lain untuk kami mau berikan kepadamu. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini yang Engkau percayakan untuk menikmati kasih karunia-Mu, menikmati hidup Tuhan, menikmati Tuhan segala yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas sampai kapanpun, sampai mati pun kami tidak dapat membalas segala pertolongan, tebusan Tuhan keluar dari lumpur dosa. Untuk itu kami mau beri hidup kami, diri kami ini untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan, untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan, untuk menceritakan kemahakuasaan Tuhan di hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. You are the first and the last. Thank you Jesus. Mari katakan lagi lebih dalam. Besar setia, yes Lord. Kau nyatakan bagiku. Amin, amin, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin, saudara. Katakan kemuliaan.
kasih-Mu ajaib. Amin, amin. Penuhi dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin, haleluya, haleluya. Lord Yesus, mari kita mau merenungkan, tiba saatnya kita mau diberkati dengan firman lewat hambanya yang diutus pada siang hari ini. Sebelum itu kita mau buka hati kita, karena berkat firman akan menjadi rema di dalam keluarga, menjadi rema di dalam pekerjaan, menjadi rema di dalam langkah-langkah dan masa depan kita. Kita membutuhkan firman itu, kita membutuhkan Allah mendidik, melawat, menasihati, mengajar kita lewat firman-Nya. Sebelum itu kita mau buka hati. Tuhan mau lihat hati yang terbuka, hati yang khusus, rindu akan lawatan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya. Kita buka hati. Ya Tuhan, setiap jam ku katakan lagi. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan mudahkan juru selamat, berkatilah mudahkan juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Biar kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga tubuh kami, biar kami boleh berpusat hanya pada Tuhan Yesus pada saat ini. Oh Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, patahkan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak boleh mengganggu, tidak boleh buat hambatan pada saat ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Curahkan anugerah-Mu ke atas kami.
Biar kami boleh cukup mengerti firman Tuhan, dan juga kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita dulu. Bentar sedikit. Ya, minta maaf ya. Oke. Lebih bagus. Nama saya Nathan Kim. Nama asli saya Mingguan Kim. Saya waktu setiap saat saya kasih tahu nama saya kepada orang Indonesia, orang Amerika, mereka susah ucapkan nama saya. Jadi saya buat nama yang baru dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Jadi nama asli saya Mingguan Kim, tetapi nama panggilan atau nama yang biasa di dalam komuniti Indonesia dan di dalam komuniti orang Amerika Serikat, ya, Nathan Kim. Nathan Kim. Nama Nathan ini dari Nabi, ya kan? Yang ada di kitab Samuel. Nathan cuma satu kali saja sampaikan firman Tuhan di hadapan Tuhan. Nama dia tidak ada lagi di dalam kitab Samuel. Jadi saya gimana ya? Saya cuma satu kali saja sampaikan firman Tuhan. Gimana nanti? Oke. Ya, saya sudah menikah dengan satu istri. Waktu saya di Indonesia, banyak orang Indonesia tanya kepada saya, Bapak punya berapa istri ya? Karena saya tinggal sama orang Muslim, kebanyakan orang Muslim, hampir 99% Muslim, di tengah-tengah mereka saya tinggal. Jadi mereka sering tanya kepada saya, Bapak punya berapa istri? Cuma satu istri saya kurang sanggup cuma satu istri saja. Karena ya kalau saya kurang sanggup sama istri saya, tapi 2, 3, 4 gimana saya sanggup? Tidak sanggup. Nah, istri saya ada di situ, namanya Grace. Nah, lebih kuat daripada saya. Jadi saya tidak sanggup mengontrol istri saya. Kami punya 2 anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu latar belakang saya, tapi saya sekali lagi memperkenalkan diri saya bagi Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti saya. Kami punya 2 anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 anak laki-laki ini sudah berkeluarga dan juga tinggal di Houston, Texas sebagai English Minister. Anak perempuan saya sudah tamat kuliah dari sini, tapi dia pulang ke Korea Selatan untuk mengajar bahasa Inggris di Korea Selatan. Kami masuk ke Indonesia tinggal 2004. Tahun 2004 kami masuk ke Indonesia sebagai misionari. Awal-awal kami mau ke Kalimantan Selatan. Di situ mungkin 70% penduduk ini orang Islam. Jadi maunya kami, keinginan kami merintis jemaat baru di tengah-tengah mereka. Jadi kami sangat-sangat mau ke Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin. Tetapi organisasi misi saya tidak izinkan. Jadi kemudian mereka utus lagi kami ke Sumatera Utara, Medan. Jadi selama 20 tahun kami melayani di Medan. Kemudian balik ke Amerika Serikat. Karena kondisi kesehatan istri saya agak kurang, jadi untuk itu kami balik. Tidak
tidak kembali ke Indonesia lagi. Cuman kontrol kondisi kesehatan istri saya sampai sekarang. Dengan demikian kondisi kesehatan istri saya lagi lebih baik daripada sebelumnya. Saya lagi melayani di satu organisasi misi yang ada di sini sebagai recruiting director. Jadi kalau di antara Bapak Ibu Saudara ya ada yang lebih mau mengerti misi, pelayanan misi, kontak aja sama saya akan kasih banyak material untuk Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti pelayanan misi di hadapan Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia juga. Sekarang Bapak Ibu Saudara tahu haleluya apa maksudnya? Haleluya. Haleluya. Ini puji Tuhan. Haleluya, pujilah. Ya artinya Tuhan, Yahweh. Jadi haleluya, pujilah Tuhan. Kalau kita memuji nama Tuhan, pasti kuasa kegelapan tidak boleh datang lagi. Sudah berlari. Oke. Jadi sebelum kita mendengar atau melihat firman Tuhan, kita bersorak-sorai haleluya dulu. Kemudian kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Oke. Saya katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara katakan ya. Saya katakan haleluya sekali lagi, yang kedua kali. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara ya. Jangan mulut saja, ini pakai tangan juga. Ya. Yang ketiga kali Bapak Ibu Saudara, saya katakan haleluya. Ya. Enggak, cuman jangan satu kali saja, 3 kali. Ya. Sampai habis suaranya. Oke, sudah siap? Ya. Angkat tangan ini. Oke. Haleluya. Ya. Yang pertama, saya haleluya. Bapak Ibu Saudara sekali saja. Ya. Yang kedua kali, saya katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara katakan ya. Sekali saja. Yang ketiga kali ini, saya katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara ya. Sampai habis suaranya. Oke. Sudah siap? Siap. Bagian sini masih belum siap. Siap? Siap. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Kuasa kegelapan tidak boleh kembali lagi ke sini. Lagi. Amin. Oke. Kita membuka firman Tuhan Yohanes pasal 17 ayat 3 sampai dengan 5. Yohanes pasal 17 ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sambil melihat, sambil dengarkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Amin. Bapak Ibu Saudara seharusnya katakan amin. Kapan? Yang pertama setelah kita berdoa. Katakan amin. Yang kedua, setelah kita memuji Tuhan.
Amin. Yang ketiga, setelah kita membacakan firman Tuhan, lebih kuat dengan suara yang lebih kuat, katakan amin. Kalau begitu, doa itu, firman Tuhan ini, kemudian pujian kita ini jadi datang ke dalam hati kita dan juga berlaku di dalam hati kita. Jadi waktu memuji Tuhan, waktu membacakan firman Tuhan, waktu berdoa, seharusnya katakan amin dengan suara yang telah. Oke. Apakah Bapak Ibu Saudara semua orang Kristen yang benar kan? Amin. Are you a real Christian? Amin. Amin. Kalau begitu, banyak orang Kristen mau mempermuliakan nama Tuhan. Pasti gitu. Kalau seseorang sudah jadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang betul, real Christian, dia pasti mau mempermuliakan nama Tuhan. Kalau begitu, saya mau tanya kembali kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Sebagai orang Kristen yang benar, sebagai real Christian, kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Maunya gitu, tapi kadang-kadang atau sering orang Kristen yang seperti itu tidak tahu bagaimana caranya mempermuliakan nama Tuhan. Gimana caranya? Seseorang puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Anakku sudah masuk ke universitas yang bagus. Orang lain, oh Tuhan, puji Tuhan, aku mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Aku sudah dapat banyak benefit, banyak profit dari bisnis. Orang lain berkata, oh Tuhan, aku sungguh mau memuji Tuhan. Aku sudah beli rumah yang mewah. Memang itu juga, melalui itu juga Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah ajarkan hal yang seperti itu mengenai cara mempermuliakan nama Tuhan. Kita fokus pasal ayat 4. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Aku telah mempermuliakan Engkau. Engkau ini Allah sendiri. Aku ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus katakan, aku sudah mempermuliakan Engkau. Aku sudah mempermuliakan Allah Bapa sendiri. Caranya, menyelesaikan tugas ilahi yang diberikan oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak membeli rumah mewah. Tuhan Yesus tidak masuk ke universitas yang mewah. Tuhan Yesus tidak pernah dapat profit yang besar. Cuman Tuhan Yesus melakukan tugas ilahi yang dari Tuhan. Melalui itu Tuhan selalu yakin dan juga ajarkan, aku telah mempermuliakan nama Tuhan. Nama Allah Bapa sendiri. Sampai sekarang kita berpikir sebagai orang Kristen, sebagai real Christian, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui hal-hal yang tadi saya katakan. Tapi Tuhan Yesus katakan,
Aku mempermuliakan nama Tuhan melalui melakukan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan Allah sendiri berikan. Di dunia ini banyak orang Kristen mau mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mereka salah paham. Pemahaman mereka tentang itu tidak sama seperti ajaran yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. Nah, kalau begitu, pasti kita ada pertanyaannya di dalam hati kita. Memang Tuhan Yesus, pekerjaan yang Allah sendiri berikan kepada Tuhan Yesus adalah datang ke dunia sebagai manusia dan juga disalibkan di atas kayu salib dan dikuburkan dan juga dibangkitkan dan dinaikkan ke surga, nanti datang kembali ke dunia ini. Inilah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Melalui melakukan hal-hal itu, Tuhan Yesus katakan, aku sudah mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, pekerjaannya gitu. Kalau begitu, kita juga orang Kristen yang benar. Kita juga real Christian. Kalau begitu, bagi kita apa pekerjaan ilahi yang diberikan oleh Tuhan? Seharusnya kita tahu itu. Kalau begitu kita bisa melakukan hal itu dan kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Kalau begitu kita juga harus sudah tahu untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa itu tugas kita yang diberikan Tuhan? Sebagai orang Kristen, apa itu? Apa tugas itu yang diberikan oleh Tuhan supaya kita boleh mempermuliakan nama Tuhan? Kita tidak tahu hal itu, kita tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu itu, kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Apa itu tugasnya? Apa itu pekerjaannya Tuhan berikan kepada kita? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, membuka firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mungkin tidak ada di sini, tapi saya membacakan hal itu. Bapak Ibu Saudara, dengarkan itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di situ 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Rasul Petrus menerangkan bahwa apa itu tugas pekerjaan ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Pekerjaan ilahi itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Pada awal, sebagai manusia, Adam dan Hawa sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dosa apa? Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh ambil dan makan buahnya dari pohon apa? Pengetahuannya. Tuhan jelas
kasih. Jelas kasih petunjuknya hal itu kepada mereka. Tapi mereka digoda oleh Iblis. setan melalui ular. Ular katanya, setan katanya melalui ular. Hawa, itu tidak jadi. Cuman pura-pura Tuhan begitu. Kalau kalian sudah makan buahnya pohon pengetahuan, pasti nanti jadi orang yang seperti Allah Bapa. Karena itu Tuhan katakan tidak boleh makan buahnya. Adam dan Hawa sudah digoda. Kemudian melihat buahnya itu, aduh, buahnya mungkin sepertinya sangat enak, bagus, sesuai dengan katanya dari setan melalui ular. Kalau makan pasti nanti jadi orang yang berhikmat. Kalau begitu pasti kita bisa jadi, aku bisa jadi sama seperti Tuhan ya. Oke. Petik, makan, kemudian gimana? Nanti akhir-akhir itu mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa Tuhan usir mereka dari situ? Mereka tidak boleh makan buahnya dari pohon hidup. Dari situ mereka mengalami kematiannya. Mereka mengalami kematian, tetapi itu maksudnya mereka sudah masuk ke bawah kuasa kegelapan. Karena mereka menaati kuasa kegelapan, mereka menaati setan melalui ular. Jadi itu maksudnya mereka sudah masuk ke dalam, ke bawah tangannya atau kuasanya kegelapan. Dari situ mereka di dalam manusia ada banyak kesusahan. Kesusahan fisik, kesusahan emosi, kesusahan apa saja. Karena itu selalu manusia, seluruh manusia pasti mati. Tidak ada kekecualian. Seluruh manusia, setiap manusia akan mati. Ada yang tidak akan mati di antara Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang cepat mati, ada yang mati. Cuma itu bedanya. Semua manusia akan mati sesuai dengan Tuhan katakan. Nah, tetapi disitulah tidak ada hidupnya. Disitulah tidak ada yang baiknya. Disitulah tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Walaupun sudah lebih dahulu Tuhan Yesuslah Allah sendiri, tapi datang ke dunia sebagai manusia dan juga disalibkan di atas kayu salib dan juga dikuburkan, dibangkitkan dan dinaikkan ke surga dan nanti datang kembali. Iya, melalui pekerjaan itu kita boleh mengalami hidup yang benar. Kita boleh, karena itu Bapak Ibu Saudara sudah jadi orang Kristen kan? Bapak Ibu Saudara sudah jadi real Kristen kan? Kalau begitu pasti sebelum itu, waktu menjadi orang Kristen, pasti menerima Yesus sebagai juru selamatan Tuhan. Tuhan itu yang sudah melakukan datang ke dunia, disalibkan,
dikuburkan, dibangkitkan, dinaikkan, dan juga nanti datang kembali. Oke. Dengan demikian, melalui pekerjaan Tuhan kita mengalami terangnya yang ajaib. Itulah yang digambarkan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sudah mengalami terangnya yang ajaib melalui pekerjaan Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen melalui pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kenapa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan apa yang besar? Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sudah jadi orang Kristen, sudah masuk ke terangnya yang ajaib, keluar dari kegelapan, sudah jadi real Christian. Kenapa Tuhan membuat kita menjadi real Christian melalui prosedur itu? Itu karena sepanjang umur hidup kita memberitakan perbuatan itu yang sudah kita alami. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan panggil kita sebagai orang Kristen untuk memberitakan itu yang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan waktu kita mengalami kita menjadi orang Kristen. Itulah tugas kita. Tugas ilahi bagi Tuhan datang ke dunia, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dinaikkan, kemudian datang kembali. Itu tugas Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kita juga ada tugas memberitakan perbuatan-perbuatan besar itu. Karena kita sudah mengalami itu waktu kita menjadi orang Kristen. Itu alasannya kenapa Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya mempermuliakan nama Tuhan? Kita seharusnya melakukan tugas kita. Kita mempermuliakan bukan dengan rumah mewah. Kita mempermuliakan bukan dengan sekolah yang bagus. Kita mempermuliakan bukan dengan profit yang besar. Kita mempermuliakan bukan dengan hal-hal yang baik di hadapan kita. Tetapi kita boleh mempermuliakan melalui melakukan tugas yang tadi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah kita alami waktu kita jadi orang Kristen. Gimana? Bapak Ibu Saudara, nanti setelah habis ibadah, nanti pulang ke rumah. Tadi hari ini saya kasih tugas kepada Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan Matius pasal 5 sampai 7. Jangan sekarang. Nanti setelah habis ibadah, habis makan, dan juga habis acara-acara apa di gereja ini, kemudian pulang ke rumah. Waktu tiba di rumah, cuman cuci tangan, kemudian atau mandi dulu, kemudian buka firman Tuhan Matius pasal 5
sampai dengan pasal 7. Apa itu Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7? Itulah caranya. Gimana caranya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Ada petunjuknya di situ. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, kita otomatis kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita otomatis jadi orang Kristen yang bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang sudah kita alami waktu kita jadi orang Kristen. Ya, jangan lupa ya, pulang ke rumah, buka Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Nanti lain kali kita mungkin ada kesempatan yang kita ketemu lagi. Oke, saya akan tanya kembali. Sudah baca, sudah renungkan. Saya akan tanya nanti. Ini kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Janganlah hidup seperti orang-orang biasa. Walaupun kita katakan kita sudah menjadi orang Kristen, walaupun gitu, kita hidup sama seperti orang biasa di dunia ini. Kita tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi orang Kristen itu maksudnya kaya kehidupan ini jauh beda daripada orang-orang biasa, orang-orang dunia. Sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen sama seperti orang duniawi. Kalau begitu tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau mau mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan, kita melakukan tugasnya, memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Caranya ada di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Amin. Ya. Mudah-mudahan orang Islam sering kali pakai istilah ini. Mudah-mudahan, insya Allah. Bisa awal-awal saya tidak tahu apa artinya insya Allah. Kemarin waktu saya tinggal di Indonesia, air pipa sudah tidak berjalan, sudah tidak baik. Jadi mau panggil tukang memperbaiki itu. Tapi tukang katanya, Bapak tukang katanya, oke Pak, besok aja ya. Jadi saya tunggu, keesokan harinya saya tunggu Bapak tukang, tapi Bapak itu tidak datang. Saya telepon, Pak, kenapa tidak datang? Oke, Pak Kim, besok aja ya. Oh, ya keesokan harinya saya tunggu kembali, dia tidak datang. Pak, kenapa tidak datang? Oke, ya jangan marah ya, besok aja ya. Saya bingung sekali. Besok, tomorrow, dalam bahasa Inggris, ini keesokan harinya. Tapi dia katanya, aku datangnya besok ya. Tapi kenapa dia tidak datang? Saya tanya kepada tetangga, ya Pak, apa maksudnya besok? Nanti, akhir-akhir itu nanti tahu, besok artinya kalau ada waktu. Besok sama dengan kalau ada waktu. Mungkin itu maksudnya.
dia tidak datang karena itu maksudnya dia tidak ada waktu. Walaupun katanya aku datang ke besok ya. Aduh. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ini ya. Memang di tengah-tengah kita tidak ada kekecualian. Seluruh kita mau mempermuliakan. Kan itu maksudnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah kita alami. Kemudian bagaimana caranya itu? Ada solusinya di dalam Matius pasal 7 sampai dengan pasal 5 sampai dengan pasal 7. Jangan lupa pulang ke rumah, baca, merenungkan, sharing sama di dalam keluarga. Kemudian nanti kapan-kapan saya datang kembali, mau tanya kembali, suka renungkan, suka buka. Oke ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara didekati Tuhan dan juga Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan Tuhan di Amerika Serikat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Biar kami boleh baru tahu gimana caranya mempermuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, walaupun kami, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi kayak kehidupan tidak berlaku untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang sudah kami alami. Kami tentukan hati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang sudah kami alami. Melalui itu kami sungguh mau mempermuliakan nama Tuhan. Sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali, oh Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah fisik kami, berkatilah barang kami, berkatilah bisnis kami, berkatilah keluarga kami. Bukan hanya untuk berkat, tetapi berkatilah kami supaya kami boleh memberitakan perbuatan-perbuatan besar, mempermuliakan nama Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, oh Tuhan. Jaga keluarga kami supaya roh iblis kuasa kegelapan tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuat hambatan di hadapan kami, di hadapan keluarga kami, oh Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Kami tidak mau melakukan sesuatu sama seperti Adam dan Hawa. Walaupun Tuhan kasih petunjuk kepada mereka, tetapi mereka tidak menaati petunjuknya dari Tuhan. Tetapi oh Tuhan, kami sungguh mau menaati Tuhan. Sungguh mau mempermuliakan nama Tuhan. Sungguh mau melakukan hal-hal yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, tolonglah kami semua. Tolonglah gereja Maranatha, supaya gereja Maranatha dan jemaat yang ada di sini menjadi saluran berkat bagi bangsa Indonesia dan bagi bangsa Amerika Serikat, dan apalagi bagi seluruh dunia. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama,
Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Kim. Saya jadi ingat saudara, ini tadi ada PR loh ya, jangan sampai lupa Matius 5 sampai 7. Satu yang saya dapat yaitu kita menjadi garam dan terang. Saya jadi ingat kalau yang khotbah namanya Kim, waktu setelah saya bertobat ya, saya sekolah Alkitab dan di situ ada satu misionaris namanya Ibu Deborah Kim. Jadi saya ingat, wah saya semakin termotivasi gitu. Dan puji Tuhan, saudara mau melakukan pekerjaan dan menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Menceritakan pekerjaan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Setelah saya bertobat, saudara, doa saya mau menjadi misionaris. Waktu itu, saya sekolah Alkitab dan hari berganti dengan hari, penyertaan Tuhan memang luar biasa. Dari Indonesia saya dikirim ke satu negara. Saya pernah melayani di Singapura selama 1 tahun. Setelah melayani di Singapura, saya ke Hong Kong. Di situ saya lanjutkan sekolah Alkitab saya. Dan saya juga membantu pelayanan. Setelah itu Tuhan bawa saya ke Amerika. Dan itu merupakan satu misi bagi saya. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita berdoa, kita bersyafaat bersama-sama. Tundukkan kepala saudara dan kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu sudah kami terima, bahwa kami harus bisa menjadi garam dan terang. Kami harus melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, yaitu menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pakai hidup kami Tuhan, baik yang saat ini onsite maupun online. Tuhan sudah memberikan banyak sekali kesaksian dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan dimanapun kami berada. Kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai suami, kami sebagai pekerja, kami sebagai pemimpin. Kami mau Tuhan menjadi garam, menjadi terang, dimanapun Engkau tempatkan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Kim bersama dengan ibu dan kedua anaknya. Kami meminta tangan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu ini dalam setiap misi yang akan dikerjakan. Tuhan memberkati dan juga Tuhan menyembuhkan total istri yang sangat dikasihi Bapak Kim Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan total. Kami mengingat Tuhan bahwa di Yeremia 30 ayat yang ke-7 bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang menyempurnakan. Kami berdoa Tuhan sekarang untuk Om Tim, untuk Tante Iing, untuk kesehatan Kohandi. Kami percaya Tuhan, semua yang kami sebut di bawah ini Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan secara total. Cik Liani, Peter Chen, Mei, Ibu Yeti, Ibu Aimin, Ko Abi, Ko Adrian bersama Tante Helen. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior Maranatha yang saat ini ada, Tante Olga, Tante Yuliana, Tante Hana, Tante Christina, Pak Sugianto. Tuhan, Engkau melihat di hari tua mereka, Tuhan, mereka sangat setia. Engkau memberikan Tuhan semangat yang luar biasa, kesehatan yang terbaik. Begitu pula kami Tuhan, semua jemaat Tuhan yang saat ini hadir, baik itu onsite maupun online.
Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan yang terbaik oleh Tuhan. Dan kami mau tetap terus melayani Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesembuhan mata dari Ko Andreas. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di Maranatha dan juga pengurus yang sudah ada. Kami meminta otoritas yang daripada Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amerika. Tuhan, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan. Kami percaya damai sejahtera Allah turun atas Amerika di mana saat ini kami berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia di mana kami boleh dilahirkan. Tangan Tuhan memberkati. Kami juga mengingat Tuhan keadaan di seluruh dunia ini yang semakin lama semakin tua dan semakin bobrok. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu, belas kasihan-Mu, mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang saat ini sedang dilanda malapetaka. Kami berdoa, biarlah gereja Tuhan bisa menjadi terang bagi dunia yang sudah gelap. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan Pastor Kim Kamsamida. Sebelum kantong diedarkan, saya ada satu ayat yang mau saya bagi. 2 Korintus ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahannya hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil Betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Doa untuk firman. mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu selama seminggu ini. Terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga yang belum sempat memberi, agar dia bisa memberi di hari-hari kemudian. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat datang. Kami bersyukur bisa bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini.
ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah setiap hari Jumat pukul 8 malam kita mengadakan persekutuan doa yang bisa kita ikuti bersama melalui Zoom. Dan untuk minggu depan, pembawa firman Pendeta Yonas Mulia yang akan membawakan. Untuk Thanksgiving, kita akan merayakan pada tanggal 24 pada hari Kamis. Waktu dan tempatnya akan diberitakan pada minggu yang akan datang. Saya undang bangkit berdiri untuk menutup dan doa berkat. Saya undang dengan hormat Pak Kim, dan sebelum doa berkat kita akan pujikan Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah. Mari Pak Kim, sampai sekarang Tuhan membuat kami menjadi saluran berkat bagi dunia ini, oh Tuhan. Walaupun kekurangan kami, walaupun ada banyak masalah di hadapan kami, tetapi kami tetap mendirikan kami sebagai saluran berkat. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah kami masing-masing, walaupun di hadapan kami ada kesulitan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Berkatilah keluarga kami, anak cucunya, supaya mereka semua akan terus menjadi saluran berkat sampai akhir. Berkatilah bisnis kami, melalui supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui bisnis yang kami uruskan. Berkatilah gereja Maranatha, seperti namanya itu, gereja yang lebih baik, yang
lebih mempermuliakan nama Tuhan sambil menantikan Maranatha dari Tuhan. Oh Tuhan, jaga seluruh keluarga supaya roh iblis setan tidak boleh mengganggu seluruh keluarga dan membuat hambatan, membuat kesulitan yang serius. Setiap saat kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita katakan bersama-sama, Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Sudah selesai dan kita akan bersaat teduh sebentar.